Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azabani amil muslim inna amra lahu khair. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin, sidang Jumat Masjid Ratul Ma'wa rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hidup yang sesaat di dunia ini kita pasti menghadapi berbagai macam masalah hidup, atau kita sebut dengan ujian hidup. Seperti anak-anak kita yang sekolah, semakin meningkat tingkatannya, maka semakin berat ujian yang dialaminya. Tidak mungkin guru sekolah SD memberikan soal ujian untuk anak SMP. Tidak mungkin guru SMA memberikan soal ujian untuk anak SMP, atau sebaliknya. Artinya adalah ujian itu sesuai dengan tingkat kemampuannya. Begitu pula dalam hidup di dunia ini, kita menghadapi berbagai ujian-ujian hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ini uji kehidupan kematian, siapa yang terbaik amalnya. Tetapi bagi hamba Allah yang beriman, apapun ujian yang dialaminya baik untuknya. Azaban diambil mukmin, ajaib buat orang yang beriman, kata Rasulullah. Apapun yang dialaminya baik. Ketika dia dapat nikmat, dia bersyukur, maka syukur itu baik untuknya. Ketika dapat musibah, dia sabar, maka sabar itu baik untuknya. Yang dialaminya apapun baik. Hamba kami ya Allah tidak menolak takdirmu, karena takdirmu adalah takdirmu. Tapi berikan hamba kecerdasan menangkap hikmah di balik setiap takdirmu. Lalu apa ujian yang kita alami di dunia ini? Pertama, ujian berupa kenikmatan. Semua kenikmatan itu adalah ujian bagi kita. Nikmat sehat, nikmat kita kaya, nikmat berilmu, nikmat-nikmat yang lainnya adalah ujian.
Bagaimana kita menyikapinya, bersyukur atau kufur? Sebuah cerita menarik. Ada seorang yang kaya raya, uangnya berlimpah, depositnya di berbagai bank, rumahnya di mana-mana, tanahnya di mana-mana, perusahaannya pun di mana-mana. Bukan hanya M tapi T, triliun. Tetapi tidak ada ketenangan dalam hidupnya, yang ada kegelisahan. Satu hari dia sedang mencari tanah untuk menambah asetnya, perusahaannya. Ketika menemukan tanah yang diinginkan, ada gubuk kecil. Mungkin ini penjaga tanah ini. Lalu dia menuju ke gubuk kecil itu. Dia bertamu, tapi ketika melihat ternyata di dalamnya sedang sholat duha waktu itu. Dia lihat, dia menunggu. Setiap pergantian rakaat ke rakaat yang berikutnya, seorang yang sholat tadi di gubuk kecil itu selalu mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sholat, barulah orang kaya ini memberikan diri bertamu dengan mengucapkan kunyah assalamualaikum warahmatullah. Yang menarik, setelah ucapan salam, orang yang di dalam gubuk itu tidak langsung menjawab waalaikumsalam, tapi dia terlebih dahulu mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ketika masuk, dia mengucapkan juga akhirnya alhamdulillahirabbil alamin. Ketika orang kaya itu memulai ucapannya, memulai apa tujuannya, penghuni rumah itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya orang kaya tadi yang ingin menanyakan sesuatu hajatnya tidak jadi. Dia menanyakan, maaf Pak, saya dari awal melihat Bapak sholat duha, selesai sholat mengucapkan hamdalah, selesai sholat, selesai duha selalu alhamdulillah. Saya masuk ke rumah Bapak, assalamualaikum, enggak langsung tapi diawali dengan hamdalah. Ketika saya ngomong Bapak juga selalu mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kenapa Pak? Apa jawaban Bapak itu? Inilah nikmat yang Allah berikan hari ini. Kenapa alhamdulillah? Karena lillah. Kenapa lillah? Kalau yang ngatur semuanya Allah. Pujian itu hanya milik Allah. Itulah yang membuat orang kaya ini merenung, menangis. Yang awalnya ingin punya hajatnya, dia pamit. Mohon maaf Pak, saya pamit dulu. Saya merasakan sesuatu yang di luar dugaan saya yang selama ini saya cari. Ya silakan, tafadhol. Lalu dia pulang, singkat cerita ketemu istrinya dengan mengucapkan apa kejadian peristiwa tadi. Dia nangis. Dia taubat kepada Allah. Selama ini jawaban yang kita cari ada. Kenapa hidup kita gelisah? Kenapa hidup kita tidak senang? Padahal uang berlimpah, rumah banyak, perusahaan banyak. Karena jawabannya hanya satu, kita tidak pernah bersyukur kepada Allah. Lalu dari mana Bapak dapat nasihat itu? Saya tidak dapat nasihat, tapi saya dapat langsung melihat seorang tua, rumahnya kecil, gubuk, rewat, tapi selalu mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dan itulah orang yang paling kaya. Akhirnya dia bersepakat suami istri itu mendatangi orang tua tadi pada hari berikutnya. Sama orang itu pun lagi sholat duha, lagi mengucapkan alhamdulillah. Selesai sholat dia salam, dia mengucapkan alhamdulillah, berkata alhamdulillah. Lalu akhirnya orang kaya itu mengatakan, maaf Pak, ya jangan tersinggung. Saya punya rumah banyak, saya punya kendaraan banyak, saya punya apapun saya inginkan banyak, tapi hidup selama ini saya gelisah resah. Mohon Bapak doakan saya, tetapi dengan syarat Bapak tinggal di rumah yang Bapak inginkan. Rumah saya puluhan, ratusan, bahkan ribuan rumah saya. Perusahaan saya banyak, silakan Bapak. Jangan pikirkan apa-apa. Seluruh kehidupan Bapak kami jamin. Kendaraan, sopir jamin, mobil jamin, dijamin oleh orang kaya itu. Yang penting Bapak doakan saya. Cukup Bapak ibadah doakan saya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Itulah ungkapan terus yang diungkapkan. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan doa yang terbaik adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini ternyata kegelisahan yang terjadi karena kita lupa untuk mensyukuri nikmat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka aku tambah, syukur lagi, tambah lagi, syukur lagi, tambah lagi. Ma'asyiral muslimin sudah Jumat rahimakumullah. Ujian yang kedua, ujian berupa musibah. Musibah-musibah yang dialami oleh kita, baik kematian, sakit, atau masalah bertubi-tubi, utang banyak, anak susah diatur, istri, rumah tangga yang berantakan, atau masalah-masalah apapun, bertubi-tubi masalah. Itu adalah bagian ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan ujian yang paling berat dialami oleh para nabi dan para rasul, para sahabat, para tabi'in, para ulama. Ujiannya lebih berat daripada apa yang kita alami. Semakin meningkat iman seseorang, maka semakin berat ujian yang akan dialaminya. Wabashiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berikan kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang sabar ketika tertimpa musibah. Dia berkata, kami dari Allah, kami kembali kepada Allah. Mereka itulah yang mendapatkan hidayah petunjuk Allah. Mereka itulah yang mendapat rahmat kasih sayang Allah. Mereka itulah yang mendapat kasih sayang Allah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah rahimakumullah, sabar menghadapi masalah, sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi kesusahan, rezeki yang mampet, utang yang banyak, atau kematian, kecelakaan. Karena di balik sabar Allah berikan luar biasa. Ulaika alaihim shalawat. Allah memberikan shalawat. Allah berselawat kepada hamba Allah yang sabar. Dalam Al-Quran paling tidak ada 3 salawat. Allah berselawat kepada hamba Allah yang beriman, yang selalu berzikir. Walladzi yusalli alaikum. Allah berselawat kepada hamba Allah yang beriman, yang selalu berzikir. Yang kedua yang paling hebat adalah Allah berselawat kepada hamba pilihannya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berselawatlah. Lalu yang ketiga, Allah berselawat kepada hamba Allah yang sabar. Yang kedua, Allah berikan rahmat, kasih sayang. Allah sayang sekali kepada hamba Allah yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama hamba Allah yang sabar. Bahkan pahala sabar melebihi pahala kita sholat berjamaah, melebihi pahala kita berinfak, bersedekah. Pahala sabar adalah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya hamba-hamba Allah yang sabarlah Allah berikan pahala yang tidak ada batasannya, pahala unlimited kepada hamba Allah yang sabar. Masalah hidup, ujian hidup, susah hidup, utang banyak, pekerjaan yang susah, sakit susah, dan sebagainya, musibah itu adalah bagian daripada ujian bagi kita. Mampukah kita menghadapi? Ada orang yang lulus dari ujian nikmat, tapi belum tentu lulus dari ujian musibah. Atau kebalikannya, ada orang lulus dari ujian musibah, tapi belum tentu lulus dari ujian nikmat. Ketika miskin dia lulus ujian, ketika kaya dia tidak lulus ujian. Atau sebaliknya, ketika dia sehat dia lulus ujian, ketika dia sakit dia tidak lulus ujian. Ini adalah bagian yang Allah gilirkan dan gulirkan, dan pasti kita akan menghadapinya, mengalaminya selama kita hidup. Selama kita hidup di dunia ini, selama itu kita diuji oleh Allah. Sabar atau tidak kita,
Itu tergantung dengan kekuatan iman kita. Semakin sabar, Allah berikan pahala yang tidak ada henti-hentinya, pahala yang tidak ada batasan-batasannya. Dan Allah berikan, pasti kita harus yakini, setiap masalah pasti Allah berikan solusi. Setiap kejadian peristiwa pasti ada hikmah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Tolak ayat 2 dan 3. Siapa orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, Allah pasti memberikan jalan keluar. Allah pasti memberikan solusi terbaik dari setiap masalah yang kita hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah karuniakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah luluskan ujian hidup di dunia yang sesaat ini. Lulus dari ujian nikmat, lulus dari ujian musibah, sehingga kita menjadi hamba Allah yang kembali kepada Allah dalam keadaan terbaik, lulus di wisuda dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Allah ridha, Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiris sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur